atau kajian. Untuk itu ini salam ini kami di SMK 2 itu sudah 30 tahun. Kami belum pernah menemukan tamu datang ke SMK 2 pulang cerita SMK 2 itu tidak lain, termasuk semua kegiatan kerohanian semuanya sangat berbesar. Untuk itu kegiatan pagi hari ini kita semua kalian harus menjaga nama baik itu yang sudah dibangun oleh kakak-kakak kalian selama ini. Saya paling sedih kalau ada sebagian siswa atau keluarga besar SMK 2 yang tidak berupaya untuk akan membantu untuk tertibnya acara pada hari ini. Masjid ini didesain untuk sholat berjamaah itu 600 jamaah, itu kurang lebih membuat 800. Untuk itu ikuti saya, babnya mundur lagi, mepet masnya mundur lagi, oke. Masnya sini sama vokalisnya satu garis, oke. Menurut saya panitia bisa menggeser sound systemnya, panitia prokes dengan saya prokes tolong sini, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK 2 Bapak yang Kopi, yang kami hormati Gusti Utama dan selaku pembicara, Pembina OSIS dan Pembina OSIS SMK 2 Purwokerto, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMK 2 Purwokerto, harus dilaksanakan kami coba bermas, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid As-Salam SMK Negeri 2 Purwokerto dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang tak benar dengan dipenuhi ilmu pengetahuan. Perkenalkan, saya Anam Sakit Kepala dan teman saya Aprilia dari Pavilion yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Bacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan ketua panitia, 4. Sambutan kepala sekolah, 5. Pengajian bersama Muslimat Ramadan, 6. Doa bersama, 7. Pendukung. Untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tahu Berian Jamaah Afrika Rizki Sasa. Kepada saya dan Tahu dan Amira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba yang Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami letakkan sekelilingi agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mendengar. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil ilmu selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja kita dengarkan dapat berkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kedua panitia kepada saudara Ismail Nugroho. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syekh Widodo atau yang kami hormati Bapak Menteri Guru beserta yang serta Widodo, yang kami hormati Guru Selaku Bisa Penyanyi, yang kami hormati Yayasan Al-Hafiz Al Mas, serta anak-anak semua yang berbahagia. Marilah kita menyanyikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan dayanya sehingga seluruh berbahagia ini. Salawat dan salam semoga kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sekolah dan kawan sekolah dan pemerintah posisi yang telah menunjukkan penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suparno dan Bapak dosennya yang telah membimbing kami sehingga kami mampu menyelenggarkan acara pada pagi hari ini. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al Mas dan para guru yang telah mensupport saudara pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya dari
sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri Purwokerto. Kepada beliau, Bapak Kepala Deskitono dengan mengangkari persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum fi mahabbatihi jazaa'i mahwa jasadahu wa ajruhu fastamatu wa fastamatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sholatu 'ala al-din wa aqwaha wa aqamati wa tawaqaha wa tadabbi. Wa qala aidan abana bil 'ashr min yawm al-masalah yudru biswati fa insyaallah ta'ala fa yafsada qawla wasila. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin amin wal amin. Yang mulia beliau berada satu selaku kepala sekolah SMK Negeri Purwokerto. Kepada beliau Bapak Pembina Rohis, Bapak Kusumoro, Bapak Agama, Bapak Fatih dan seluruh staf pengajar SMK dan anak-anak sekalian. Kelas berapa ini? Kelas 10 dan 11 ya? Berapa? Ayo. Seluruh keluarga besar SMKN Purwokerto, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama untuk pagi hari yang saya ini kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah nikmat bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ini dah kenal saya belum? Ada yang kenal dan belum? Kalau di Yogyakarta itu ada namanya Gus Miftah Habibur Rahman. Itu pengasuh pondok pesantren Waraji. Beliau itu terkenal seperti viral dengan es-tehnya. Kalau saya Gus Miftah Konsen sampai terkenal dengan kopi pahitnya. Kopi pahit ini berarti tanpa. Saya memang biasa kalau kopi itu tanpa gula, walaupun di sini belum ada kopinya. Kenapa saya mungkin tanpa gula? Karena ini. Ternyata setelah saya cermati, di balik rasa pahitnya kopi ada rasa manis yang tersembunyi. Manisnya apa sih? Di balik rasa pahitnya kopi ternyata ada rasa manis yang tersembunyi. Begitu dalam kehidupan kita, seberat apapun, semuskin apapun, sepahit apapun dalam menghadapi kenyataan hidup, ternyata masih banyak anugerah nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau menghitung-hitung jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, boten bakalan iso apa? Saking banyaknya. Pagi hari semua anak-anakku bangun masih bisa melihat, bisa mendengar, masih bisa melangkah, bisa merasakan mana yang baik, mana yang manis. Coba diberikan 1 jam saja, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berucap, nggak bisa melangkah. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau yang belakang sementara ini saya tak mau dulu nanti.
Jika mau menghitung anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal bisa. Karena apa? Saking banyak. Mudah-mudahan pagi hari ini yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencurahkan ditambahkan lagi musakantum lazi dan ditambahkan nikmat-nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita sebelum saya teruskan sampai jam berapa ya? Jam 10. Bersama-sama sebelum saya lanjutkan, mari kita mengawali dengan niat yang baik. Apa? Niat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Segala sesuatu perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Maka saya sarankan, monggo saran-saran ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaji wonten ing SMKN 2 Purwokerto Fardu krono Allah Ta'ala. Kenapa saya sebut itu? Karena dawuh Rasul talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Jadi sekarang banyak majlis sholawat, majlis zikir, majlis ilmu, dan semua teman kita juga banyak hadir di sana. Kontinu, eksis, istiqomah, tapi nggak ada tetap wae wonten si lali dulu. Iya. Ya di kampung saya ada seorang laki-laki yang masih muda, masa niatnya itu penceng, niat itu semangat ngaji, moga-moga bisa ketemu kalau mudah-mudahan bisa bertemu dengan kekasihnya. Kekasihnya bahasa Spanyolnya apa? Kalau kekasih bahasa Spanyolnya pakare. Mangkat ngaji tapi niatnya buatan niat ngaji. Karena apa? Sebagai awalan Rasulullah SAW kami menyampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya dan Mas'udin julu suka saatan di majlis lain la tamassu qalaman wa la taktubu harfan faulaka min haqiqan dirabah. Walau kalau wajib alim berlaga min alfi fausin tasawwaf biha bisa diminta. Wassalamu ala alim berlaga min alfi min ibadati alfisa. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu didahului dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kamu sesaat, lungguh sesaat, sinaoso itu walaupun engkau tidak mencatat satu pun dan tidak membawa alat tulis, itu masih lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 budak, 1000 hamba sahaya. Walaupun kaya adik, sumamanya anak-anakku sekalian yang hadir di sini pernah melihat wajahnya Al-Mahfulah sebagai Ibnu Zubair, pernah melihat wajahnya Al-Alim Al-Alama sebagai Munawir Rabi'ah Jakarta, pernah melihat wajahnya sebagai Musholeh Badawi Cilacap, pernah melihat wajahnya Al-Mahfulah sebagai Muslim Mukmin, pernah melihat wajahnya Al-Hamid sebagai Mufid Masud. Orang yang alim hanya Nabi dulu berasal masuk lebih masih lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 budak. Berapa? Dan ini bukan kuda kaleng-kaleng, bukan kuda ecek-ecek, bukan kuda tapi kuda pilihan yang bersifat armada jihad fisabilillah. Ulul salam iro mengucapkan salam kita pada orang yang alim, alhamdulillah, itu masih lebih baik daripada beribadah sunnah selama 1000 tahun. Artinya mari bersama-sama forum ini benar-benar kita niati untuk mencari ilmu. Nah, teman-teman targetnya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, maslahat, barokah, dohiron, babatinan, bidini, dunya wal akhirah. Allahumma. Isra Mi'raj itu peristiwa akbar dan itu adalah mukjizat. Sedangkan definisi mukjizat itu tidak bisa dipikirkan, dianalisis secara rasional, secara logika. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga di beberapa tempat transit di Toyeba, di Tusina, di Baitullah, kemudian menembus hijab Ka'bah sampai ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur sampai hijab Wahdaniyah,
beraudiensi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sangat singkat. Pernah ada seorang peneliti yang akan saat itu andai kata mengendarai onta dari Masjidil Haram di Makkah Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina itu sekitar 3 bulan. Berapa? Tapi kan ini bukan kemauannya Rasulullah, bukan kemauannya Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qudrah, iradah, kekuasaan dan menghendaki segala sesuatu. Makanya ada tuh di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun. Nah, Gusti sakit tidak ada yang bisa menolaknya. Prediksi dokter sekalipun divonis ini orang sudah stadium 17, umurnya masih 13 jam. Tapi kalau Allah menghendaki bisa diperpanjang sampai 2, 4, 5, 7 bahkan 11 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan kemauan yang Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal makanya tahun itu dinamakan tahun Amul Husni atau tahun kesedihan. Kayak Rasul ditinggal oleh istri tercintanya, kayak Rasul ditinggal oleh mamanya yang selama ini sebagai partner soulmate berjuangnya. Kayak Rasul itu sedih. Rata umat-umat saya itu banyak yang menolak, banyak yang menentang, bahkan banyak yang menghalang-halangi perjuangannya Rasul. Maka di Rasul bermuajah di Ismail kedatangan malaikat sempat terjadi dialog. Ya Jibril, jika bi ayat rahmatin ambi ayat adabin. Wahai Jibril, engkau datang ke sini membawa kinasinya Allah atau justru membawa kudusnya Allah, membawa dukanya Allah kepada umat-umatku yang sudah mulai banyak yang menentang. Malaikat Jibril mengatur ya Rasul, kata Allah, aku datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyampaikan salamnya Allah langsung kepada kalian. Tidak mungkin Allah akan memberikan murka, justru panjenengan itu diakui supaya sholat langsung akan diberikan beberapa rahasia keistimewaan, tanda-tanda keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj itu ada 2 proses, jadi ada Isra, ada Mi'raj. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu tidak sekaligus. Mandat wonten ing Lembang, mandat wonten ing Tursina, mandat wonten ing Baitullah. Dari setiap tempat yang kasih terjadi dialog. Ini namanya apa ya Jibril? Ini namanya apa ya Jibril? Jibril nama ya Rasul. Kata Allah ini namanya Lembang yang artinya menjadi Madinah Al-Munawwarah, tempat hijrahnya Nabi Rasul dari Makkah ke Mukarramah menuju ke Yathrib atau Thaifah ataupun Madinah Al-Munawwarah, dan lahirnya Nabi Rasul di Makkah, sayyidane wonten ing Madinah. Halo? Ini mendengar atau tidak? Wafatnya Nabi di mana? Lalu transit lagi Madam Ali dalam proses Islamnya Nabi Rasul itu wafat di Tursina. Ini apa namanya wahai Jibril? Ini namanya Tursina, tempat dialognya Nabi Musa alaihissalam kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak kuat. Sedangkan Nabi Rasul ditimbali. Nabi Rasul itu dipanggil langsung untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun lagi di Baitullah. Kalau orang Amerika, Prancis, orang itu tak bisa tuh ucapkan Baitullah, misalnya apa? Bethlehem. Tempat lainnya Nabi Isa alaihi binti Maryam. Jadi di tempat transitnya Kanjeng Rasul Isra selalu Kanjeng Rasul melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang menjadi imamnya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjadi imam jamaahnya? Jami'il malaikah wa jami'il anbiya wal mursalin. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis Palestina, ternyata dalam cerita itu Kanjeng Rasul dipanggil oleh seseorang dari sebelah kanan, seseorang di sebelah kiri, dan ada seorang perempuan tua memanggilnya, wahai Muhammad,
Sini sebentar, ada sesuatu yang aku sampaikan. Wahai Muhammad, sini sebentar, ada sesuatu yang aku sampaikan. Tiba-tiba, kalau tiba-tiba sama iji-iji kamu duduk. Hah? Iji-iji kamu duduk. Biar supaya adil, iji lucu. Seorang perempuan yang keluar nama untungnya wis entek, orang goyang peyek, waktu kayak berat-berat tapi lenje. What is the meaning of lenje? Minal menteli wal bunyeni wal gajani. Jadi perempuan sudah tua tapi penuh dengan asas. Biasanya tanda-tanda alamatnya bapak baju lenje itu dandane senenge belanja healing paling mau. Baik bertanya wahai ibu, siapakah orang yang memanggil dari sebelah kanan? Siapa orang yang memanggil dari sebelah kiri? Dan siapakah perempuan tua renta yang memanggil-manggilku? Malaikat Jibril mengaku, wahai Rasulullah, telah saat kamu membawa agama yang hak yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna dina indallahi Islam, akan banyak rintangan, akan banyak bulian, akan banyak kasihan, akan banyak serangan-serangan, bahkan akan banyak yang menghalang-halangi perjuangan itu. Dengan Rasul di sebelah kanan itu gambarannya orang-orang Yahudi, di sebelah kiri gambarannya orang-orang Nasrani. Yang depan itu gambaran tiba kelak umat-umat panjenengan banyak yang tergoda oleh kemilonya dunia. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tempat yang kesenangan dan permainan, dunia itu tempat yang menggiurkan. Padahal kita semua itu sudah diberikan satu peringatan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Toha ayat 55. Surat apa? Ayat berapa? Nanti terakhir akan ada pertanyaan. Surat Toha ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, dari bumi. Setelah nanti masa akhir daripada hidupnya dicatat namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanam lagi seluruh bumi. Apakah setelah dikubur di bumi terus kemudian dibiarkan begitu saja? Muncul lagi daunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Yasin ayat 12 berapa? Ayat berapa? Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa nadru ma qaddamu wa atharahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setelah manusia dikubur lalu dibangkitkan lagi dari kubur, ditanyakan sama amalia perbuatan manusia dengan saksi, bukti, tanda yang tercatat dalam buku besar yang nyata di lautan. Mana yang makalah seorang ulama ahli sufi menyampaikan, wa fanifu hawa silati laisa qasuha silat jamil dari lati hasuhal mihat. Coba saya salahnya, ojo mumbar hawa nafsu ing amri kesenangan anane dunia iki jadi goda temenan. Siapa di antara kalian yang tidak kepingin duitnya banyak, tunjuk tangan. Siapa yang kepingin duitnya banyak, tunjuk tangan. Siapa yang kepingin punya mobil kompon? KPJ senang sekali urusan ganjaran ini. Wa ma hadhihi dunya bidari qawmati wa ma hiya illa kaqarihi ila watar. Dunia ini itu rumah yang gelanggangan. Kenapa orang dunia kaya ngiwati dalan. Dunia itu bukan tujuan utama, guys. Bukan tujuan. Bahkan itu namun kagak liwat kalau artinya dunia itu sifatnya apa? Sedangkan akhirat itu adalah alam berabadian. Makanya dikatakan dunia itu tempatnya kesenangan dan permainan.
Ayo bareng-bareng hiburan supaya tidak terlalu sepanjang saya akan memberikan pertanyaan kepada siswi berapa jumlahnya nih? Siswi kelas 10-11 500-an ya? 400? 300. Yang cowoknya berapa? Siswanya berapa? Ya, nanti siap-siap jawab. Yang cewek jawablah dengan 4 pertanyaan sekaligus saya kasih bocoran jawabannya. Yang pertama kemayu ya, yang kedua tuku, yang ketiga ulu, yang keempat biungnya enggak. Yang pertama apa? Kemayu, yang kedua ulu, yang ketiga tuku, yang ketiga ulu, yang empatnya biung. Yang cowok jawablah nanti pertanyaan dengan bocoran jawabannya. Pertama kemagus, kedua mulus, ketiga wedus, si kepapatnya kamus. Ada kita balik ya, jawabannya yang untuk cewek dijawab oleh cowok, jawabannya yang untuk cowok dijawab oleh cewek. Cari cewek dulu. Siki ake cawadon gayane pada kemaju. Pertama apa? Kedua apa? Tuku. Ketiganya apa? Tuku. Keempatnya ini untuk cewek, tapi yang jawab cowok. Siki ake cawadon gayane pada cekelan HP online skincare kudu di gelang kalau kiruan alis kandel kayak under dandan merah kuning hijau di langit yang untuk cowok tapi yang jawab cewek. Aja ngasih gelem kalah si ake wong lanang gayane padang. Mana suaranya? Yang pertama jawab mulus, yang kedua jawab mulus, yang ketiga jawab wedus dulu baru yang namanya rembos. Ayo main. Di sini mana kan? Di sini mana? Sini ake kalanang gayane padang. Kok suaranya? Ayo dibantu masih. Iya kalanang gayane padang. Orang kena perlu pipi kuku sing madang. Hari kudu jaga kayak wajib kudu nyantek. Setelah sampai di rumah ibunya yang cuma dapat mabusing. Ini lagunya. Ini dunia jadi kesenangannya kan permainan. Bahkan yang bernama salah satu ulama yang bernama Syekh Abu Nuwas, kemudiannya Syekh Hasan Basri, tokoh sufi itu pernah menyampaikan setiap bertambahnya hari bukan bertambahnya umur, tapi waktu lima isun figuli ya. Dengan bertambahnya hari berkurang jatah umur kita beribadah kepada Allah. Beda kalau kalian yang ulang tahun biasanya dengan bertambahnya umur, semoga kau tambah dewasa dalam langkah happy birthday. Kalau menyanyi bareng-bareng happy birthday toyol gitu. Ini tidak. Ayo jawab lagi semuanya jawab supaya tidak sepanjang. Ini tidak usah full bapaknya, cukup buntutnya saja, oke? Saya tentang umur kita, saya kurang. Jawabnya ya. Saya tentang umur kita, saya kurang. Makin sepuh keluhannya pirang-pirang. Kapan megel waktu sering beriak. Kesinggungan daya ingat kelalenan kelompok kasih orang kesempakan. Seragam ngaji podo damel kesayangan. Transformasi UIP asal-asalan. Saya tidak butuh otak pening. Kata orang Arab putih hawa nafsu. Ya bagus, jangan sampai saya menyampaikan bahwa nafsu tapi raya itu yang semua ke hawa Arab putih hawa nafsu. KPKP serba-serbine kudu dituku. Pilih-pilih makan enak turah. Duitnya akeh, mobilnya mewah bojone. Halo.
Kalau mau lebih hawa, sampai seorang rocker Indonesia yang bernama Mr. Ahmad Albar pun menyampaikan, dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Mantap. Ada barang macam dan ada barang berpura-pura, semuanya mengapa kita Sallallahu Nabi Muhammad. Intinya peristiwa Isra Mi'raj itu memiliki satu bahan hidup. Jadi saat kanjeng Nabi itu dalam kondisi, maaf kalau bahasa sekarangnya galau. Sahabatnya saya SMA itu andilau antara nilai dan lebih parah lagi kalau orang sudah terkena situasi dan kondisi yang gabir alias galau berenang. Kanjeng Nabi ini lahirnya bagi prihatin sekali dari kondisi masyarakat, sehingga Allah memberikan bisyarat. Apa itu bisyarat? Bisyarat itu kebahagiaan. Diberikan bisyarat itu kebahagiaan, kegembiraan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga saat Rasul sebelum sampai di Baitul Maqdis itu sempat ditawari minuman, ada susu, ada khamar. Khamar itu minuman. Contohnya apa? Martini, Jack Daniels, McDonald, termasuk Commercial, brandy, whisky, campuran kadal. Itu termasuk minuman-minuman. Karena Rasul memilih susu, di kami itu sama dengan ini keras betul ya Rasul. Engkau memilih susu, andaikan engkau memilih khamar ataupun minuman keras, entah apa yang terjadi dengan umat yang panjenengan. Tapi alhamdulillah, Kanjeng Rasul memilih susu. Saat minum sama Kanjeng Rasul masih ada beberapa tetes yang tersisa. Lalu Kanjeng menyampaikan, wahai Rasul, benar engkau memilih susu, tapi saya ada beberapa tetes yang tersisa. Andai kata engkau tuntas tidak ada sisa setetes pun, maka umat-umat itu panjenengan semua akan masuk ke surga Allah tanpa terkecuali. Allahumma. Lagi Kanjeng Nabi milih susu mawar, Masya Allah. Kalau tidak diawali, kalau tidak didasari dengan iman yang kuat, maaf, ketika orang tua sudah tidak peduli dengan anak-anaknya, maaf, panjenengan semua itu yang masih sekolah di SMA ini, itu amanah dari Allah. Kalian ini dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sudah menyampaikan, akrimu awladakum wa asimu ada abakum wa innahum hidyatun ilaikum. Anak itu titipan